Sosok yang terakhir dihubungi korban sebelum tewas. Tahu rahasia besar. Sosok yang terakhir kali dihubungi Sinta Handayani sebelum ditemukan tewas tanpa kepala di Muara Baru akhirnya terungkap. Ternyata sebelum dibunuh dan dimutilasi, Sinta sempat mengirimkan pesan kepada teman dekatnya pada Selasa, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Fakta terbaru itu diungkap oleh adik korban, Muhammad Santoso. Diwartakan sebelumnya, Sinta Handayani ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa, tanggal 28 Oktober tahun 2024, pagi. Selang beberapa jam kemudian, polisi berhasil menemukan potongan kepala korban yang berjarak 600 meter dari TKP penemuan awal. Atas penemuan jasad Sinta Handayani, sang adik, Santoso pun mengaku syok. Pasalnya terakhir kali tahu kabar korban, Santoso hanya tahu kakaknya itu bekerja di Jakarta. Diungkap Santoso, mendiang Sinta memang rutin pulang pergi Tangerang Jakarta setiap hari untuk bekerja. Perihal rincian pekerjaan korban, Santoso mengaku tidak tahu persis. Namun korban pernah bilang ke keluarga bahwa ia bekerja sebagai admin. Korban, rutin, bekerja di Jakarta. Infonya sih hanya bekerja di Jakarta sebagai admin. Keterangan dari korban. Tapi kalau untuk kerjanya di mana, tidak tahu, kata Santoso dalam tayangan YouTube TV One News. Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Selain tidak tahu persis soal profesi kakaknya, Santoso juga mengaku jarang berkomunikasi dengan Sinta. Sebab selama ini Santoso tahu bahwa kakaknya adalah sosok introvert. Namun ditegaskan oleh Santoso, kakaknya tidak pernah punya musuh atau orang yang dibenci. Setidaknya hal itu yang diketahui Santoso sebagai saudara kandung. Enggak, korban tidak pernah curhat. Kebetulan dari korban itu, dia enggak terbuka. Orangnya memang introvert, tertutup, jadi kalau ngobrol secukupnya. Tapi kalau dari kehidupan, setahu saya, korban enggak pernah ada musuh, akui Santoso. Meski begitu, Santoso mengaku tahu bahwa korban punya teman dekat yang sering dicurhati. Karenanya, Santoso yakin teman dekat Sinta itu tahu banyak soal rahasia korban. Santoso bahkan menyebut teman dekat korban itulah yang bisa mengungkap misteri kematian Sinta Handayani. Kebetulan terakhir chat atau hubungan via WA itu ada. Memang dia ada salah satu teman dekatnya di Jakarta itu. Itulah teman dekatnya yang bisa mengungkap kasus ini, ujar Santoso. Adapun perihal detail sosok teman dekat korban, Santoso tidak tahu banyak. Namun ditegaskan Santoso, teman dekat korban itu berjenis kelamin perempuan. Teman dekat korban, ini perempuan. Dia, korban, ternyata terbukanya sama teman perempuannya itu. Teman dekatnya, ucap Santoso. Sementara pihak keluarga tengah menanti hasil penyelidikan kasus kematian Sinta Handayani. Pihak kepolisian baru-baru ini mengurai fakta dari hasil autopsi korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indardi mengungkap bahwa ada temuan luka irisan di leher korban. Disinyalir luka tersebut adalah aksi dari pelaku yang ingin menghilangkan nyawa korban. Ada luka senjata tajam diduga menggunakan senjata tajam berdasarkan posisi atau bekas irisan di bagian leher, kata Kombes Pol Ade Arysyam Indardi. Selain itu berdasarkan pemeriksaan autopsi korban, tim forensik menemukan luka lain di tubuh Sinta, yakni di perut dan jari-jari korban. Perut jenazah membesar dan kulit ari korban mengelupas di bagian perut dan jari-jari tangan, pungkas Kombes Pol Ade Arysyam Indardi. Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. Tampang pembunuh wanita di Muara Baru. Terungkap motif pelaku habisi korban. Pelaku pembunuhan terhadap wanita berinisial SH, 40, yang jasadnya ditemukan tanpa kepala akhirnya ditangkap. Mayat wanita tanpa kepala itu ditemukan di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Tersangka sudah tertangkap, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indardi, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Pelaku pembunuhan itu diketahui bernama Fauzan Fahmi. Namun,
Ade Ari belum menjelaskan kronologi penangkapan pelaku. Polisi juga belum mengungkap motif pelaku menghabisi nyawa korban secara sadis. Nanti kami update ya, ujar Kabid Humas. Sebelumnya, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, kepala korban ditemukan di area perumahan di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Berdasarkan foto yang diterima, potongan kepala korban berada di semak-semak dengan kondisi terbungkus karung putih. Rovan mengatakan, lokasi penemuan badan dan kepala korban berjarak sekitar 600 meter. Dokter forensik berhasil mengidentifikasi korban sehingga pihak kepolisian bisa menghubungi keluarga korban. Jam 3 subuh pihak keluarga sudah membuat laporan polisi di Polda, ujar Rovan. Adapun korban merupakan ibu rumah tangga yang beralamat tinggal di Jalan Babakan, RT 03, RW 04 Kelurahan Binong, Curug, Kota Tangerang, Banten. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengungkapkan siapa sebenarnya Fauzan Fahmi, 43, tersangka pembunuhan SH, 40. Fauzan Fahmi ditangkap tim gabungan dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kurang dari 24 jam. Tak lama setelah mayat wanita itu ditemukan pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, di Muara Baru, Jakarta Utara. Mayat tanpa kepala tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang buruh kapal pencari ikan. Petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, SPBU, bernama Denny Zaelani, 34. Merasa penasaran, Denny akhirnya mengangkat buntalan karung yang mengambang di air ke daratan. Namun, ia tak berani membuka buntalan karung itu sampai akhirnya memilih untuk menghubungi polisi karena merasa curiga. Pada hari yang sama, polisi menemukan bagian kepala sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jalan Inspeksi Waduk Pluit Utara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, menyebutkan bahwa Fauzan Fahmi pembunuh mayat wanita tanpa kepala di Muara Baru berinisial SH, 40, rupanya merupakan seorang tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi di Polda Metro Jaya, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Ade Ari mengatakan Fauzan membunuh korban dengan pisau yang biasa dia gunakan untuk memotong hewan.